Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita dalam belajar memahami sifat-sifat Allah yang terangkum dalam Asmaul Husna. Baiklah saudara-saudara, di mana saja pun saudara berada, kita akan membahas tentang berhala. Apa itu pengertian berhala? Kita bahas. Baiklah, kita bacakan. Ketika engkau meyakini selain Allah Ta'ala ada yang dapat memberikan kesenangan dan kesusahan kepadamu, maka itulah berhalamu. Pada dasarnya yang paling penting bagi manusia adalah mempunyai tujuan di dalam hidupnya, yaitu tujuan untuk mati dalam keadaan husnul khotimah, atau tujuan untuk hidup bahagia di akhirat atau masuk surga. Karena tujuan inilah yang membedakan manusia, apakah dia akan menjadi orang yang benar di dalam hidupnya ataukah dia menjadi orang yang tidak benar di dalam hidupnya. Dan sesungguhnya sebelum manusia diturunkan ke muka bumi, telah diambil persaksian tentang keesaan Allah Ta'ala sesuai dengan surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 172 sampai dengan 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Shadaqallahul azim. Oleh sebab itu, pada saat kita kembali menghadap Allah Ta'ala juga harus membawa kesaksian tersebut, yaitu membawa persaksian tentang keesaan Allah Ta'ala. Kemudian di antara kelahiran dan kematian kita menjalani kehidupan di muka bumi. Dan di dalam perjalanan hidup di muka bumi ini banyak sekali godaan-godaan dan permainan-permainan dunia yang bisa melalaikan kita untuk mempertahankan persaksian tentang keesaan Allah Ta'ala. Maka dari itu, agar manusia bisa mempertahankan persaksiannya tentang keesaan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mengutus Rasul-Rasulnya, dan setiap pada Rasul yang diutus selalu membawa kalimat Tauhid sesuai dengan surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 25, dan surah Az-Zumar, surah ke-39 dan ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Shadaqallahul azim. Kemudian di akhirat nanti, persaksian inilah yang menentukan apakah seseorang bisa selamat atau masuk surga, atau celaka masuk neraka. Maksudnya adalah
jika di dalam hidup ini kita bisa mempertahankan persaksian tentang keesaan Allah Ta'ala dan kita mau menjalankan hukum-hukum Allah Ta'ala, maka pada saat meninggal dunia kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah, dan di akhirat nanti kita akan selamat, yaitu masuk surga. Akan tetapi jika di dalam hidup ini kita tidak bisa mempertahankan persaksian tentang keesaan Allah Ta'ala dan tidak mau mengikuti hukum-hukum Allah Ta'ala, maka pada saat meninggal dunia tidak mungkin kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah, dan di akhirat nanti kita akan celaka atau masuk neraka. Hal ini disebabkan karena di dalam hidup ini banyak sekali berhala-berhala yang kita sembah selain Allah Ta'ala, sehingga kita melalaikan persaksian tentang keesaan Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya cikal bakal seseorang menjadikan berhala-berhala adalah karena mengikuti hawa nafsunya, yaitu ketika seseorang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang selalu dia perturutkan, maka Allah Ta'ala membiarkannya sesat. Dan ketika dia telah sesat, maka banyak sekali berhala-berhala di dalam hidupnya yang dia sembah selain Allah Ta'ala. Surah Al-Jasiyah, surah ke-45 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, meletakkan tutupan di atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Sadaqallahul azim. Definisi Tuhan adalah segala sesuatu yang kita yakini dapat memberikan manfaat dan mudarat. Dan hanya Allah Ta'ala lah yang dapat memberikan manfaat dan mudarat, karena satu-satunya Tuhan yang hak hanyalah Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, ketika kita meyakini bahwa selain Allah Ta'ala ada yang dapat memberi manfaat dan mudarat, maka disinilah letaknya kemusyrikan. Dan apa-apa dari selain Allah Ta'ala yang kita yakini dapat memberikan manfaat dan mudarat, inilah yang dijadikan sebagai berhala. Maka dari itu, di dalam keterangan ini kita akan mempelajari siapa-siapa yang kita jadikan sebagai sekutu bagi Allah Ta'ala, atau siapa-siapa yang kita jadikan sebagai berhala yang kita sembah selain Allah Ta'ala. Pada dasarnya Allah Ta'ala sangat menginginkan agar setiap manusia bisa selamat di akhirat kelak, sehingga berbagai macam cara Allah Ta'ala lakukan agar setiap manusia bisa selamat di akhirat, yaitu masuk ke dalam surga dan terhindar dari azab neraka. Akan tetapi banyak sekali manusia yang hanya menginginkan kehidupan duniawi, sehingga menjadi tidak sama antara keinginan Allah Ta'ala dengan keinginan manusia. Padahal ketika tujuan manusia berbeda dengan tujuan Allah Ta'ala, maka disinilah terbuka peluang kemusyrikan, yaitu terbuka peluang-peluang untuk menciptakan berhala-berhala yang dia sembah selain Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, yang paling penting adalah bagaimana kita menyamakan antara keinginan kita dengan keinginan Allah Ta'ala, agar kita bisa terhindar dari kemusyrikan, yaitu terhindar dari peluang-peluang untuk menciptakan berhala-berhala. Di bawah ini ada beberapa sifat berhala. Yang pertama, dia akan menuntut agar dirinya disamakan dengan Allah Ta'ala, yaitu dia menuntut agar apa-apa yang kita lakukan terhadap Allah Ta'ala juga dia lakukan terhadap dirinya. Sebagai contohnya, dia tidak mau diduakan, dia ingin selalu disayang dan diperhatikan, dia tidak mau ditinggalkan, dia ingin selalu dipenuhi segala keinginannya, dan lain sebagainya. Misalnya, seorang istri yang kita jadikan sebagai berhala,
maka dia tidak mau diduakan. Dia selalu ingin disayang, dia ingin selalu diperhatikan, dia tidak mau ditinggalkan, dia ingin selalu dipenuhi keinginannya, dan lain sebagainya. Yang kedua, dia akan mencari-cari titik lemah kita, kemudian dia akan menuntut kita dengan kelemahan kita tersebut. Yang ketiga, dia akan mengancam kita seperti Allah Ta'ala mengancam diri kita, yaitu ketika kita tidak mau patuh kepadanya, maka dia akan memberikan kesusahan kepada diri kita. Tapi ketika kita mau patuh kepadanya, maka dia akan memberikan kesenangan kepada diri kita. Sebagai contohnya, istri yang kita jadikan sebagai berhala, maka ketika kita tidak mau patuh kepadanya, maka dia mengancam akan memberikan kesusahan kepada diri kita, seperti seperti selalu bermuka masam, tidak mau masak, tidak mau melayani kebutuhan batiniah kita, dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika kita mau menuruti segala keinginannya, maka dia akan memberikan kesenangan kepada diri kita, seperti selalu tersenyum, mau memasak yang enak, selalu siap melayani kebutuhan batiniah kita, dan lain sebagainya. Maka dari itu hendaknya kita membenahi iman kita kepada Allah Ta'ala, karena dengan keimanan yang mantap inilah kita bisa selalu memilih Allah Ta'ala dan selalu menomorsatukan Allah Ta'ala melebihi apapun yang ada di muka bumi ini. Dan jangan pernah kita mentoleransi ketauhidan, karena ketika kita mentoleransi ketauhidan, maka kita telah musyrik. Dan ketika kita telah musyrik, maka disinilah akan tercipta ribuan bahkan jutaan berhala-berhala yang akan kita sembah selain Allah Ta'ala. Demikianlah saudara-saudara tentang keterangan daripada berhala yang akan kita masuki tentang asma-asma Allah. Yang pertama adalah asma Allah, Allah Azza wa Jalla. Asma Allah adalah nama zat yang mewakili dari seluruh asma-asma yang lain yang terangkum di dalam Asmaul Husna. Sebagai contohnya, apabila kita memohon ampun, kita akan menyeru, "Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahanku." Berarti di sini asma Allah bertindak sebagai Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab, dan Afu. Oleh sebab itu, asma Allah ini letaknya di awal, tapi pemahamannya di akhir. Dan seseorang bisa mengenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya setelah dia paham dengan 98 asma yang lainnya. Demikianlah saudara-saudara yang dapat kita sampaikan tentang berhala-berhala. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Bagi saudara-saudara, berikan video ini kepada yang lain agar yang lain dapat manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangan, mohon ampun kita kepada Allah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan maafkan segala salah-salah kita. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.